Kristen enggak. Makanya mohon maaf ini, di luar, di barat sana, kamu suka, aku suka, tinggal serumah, bikin anak, dinyatakan sebagai suami istri, ya besok mau menikah, silakan ke gereja. Tidak ada syarat sah. Syarat sah pernikahan itu nggak ada. Bahwa dia harus. Tapi maksudnya Kak, iya. Kalau di konsep Kristen, apakah itu termasuk zina Bang begitu? Iya, betul, itu zina juga menurut mereka. Zina juga menurut mereka. Bahkan di dalam kitabnya mereka itu lebih keras lagi. Dan kalau kita melihat di dalam pemahaman bebas ya, dikatakan di dalam kitabnya saudara Kristen, barang siapa melihat perempuan, melihat wanita dan menghendaki di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Iya, sudah berdosa, betul. Iya. Jadi kalau saya melihat ya, dalam setiap saya berdiskusi, ketika dikatakan barang siapa yang melihat perempuan lalu kemudian dia mengingini perempuan itu di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah berzina. Artinya bahwasanya mereka teman-teman Kristen ini kan sebelum menikah, bapak ibunya sebelum menjadi suami istri kan mereka saling lihat. Artinya kalau kaidah ini dijadikan sebagai acuan, ya mohon maaf ini tafsir bebas saya. Berarti teman-teman kita ini semua adalah anak dari hasil zina. Karena sebelum mereka menikah, pasti melihat dulu wanita itu. Setelah melihat wanita itu, pasti ada kecenderungan dalam hati untuk memperistrikan. Nah ini kalau dijadikan sebagai acuan, maka ya mereka ada anak zina. Ini tafsiran saya ya, sesuai dengan data di dalam kitabnya teman-teman Kristen di dalam Matius 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap manusia, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kan gitu Bang. Nah sementara kalau ada perempuan, ada laki-laki kemudian mau berumah tangga, biasanya kan saling mandang dulu, kemudian tertarik, setelah tertarik ada syahwat, kemudian mereka menikah. Nah itu jatuh kepada apa yang diterangkan ini. Tapi itu tafsiran saya. Kita tidak tahu dari tafsiran teman-teman Kristen. Jadi sekali lagi, saya belum menemukan syarat sah nikah di dalam Kristen. Karena yang ada nikah itu di Islam, kalau mereka kawin. Sementara nikah kawin itu saya rasa kaidahnya berbeda. Ya, betul Pak Juma, beda. Malam Pak Juma, malam host. Tunggu dulu dong Pak Kam, aku turunin kau Pak Kam ya. Main potong-potong aku turunin kau. Kenapa? Aku turunin, sekarang aku turunin kau. Aku turunin, kau malku nih. Orang bicara, kau potong-potong. Iya. Ya lanjut. Iya Pak, izin saya bisa lanjut sebentar terkait ini tadi. Iya lanjut. Iya silakan. Iya Pak Bang Zuma, ini yang menjadi dilema bagi teman-teman kita lagi diskusi itu gini Bang, kalau sampai itu anak diadopsi dari orang tua ibunya, dalam hal ini dia adalah Islam, terus ketika ibunya itu menikah dengan seorang Muslim juga, berarti otomatis si wanita ini mendapat nafkah dari sang suami. Jadi anak tersebut juga dinafkahi dengan nafkah yang diberikan oleh suami, yaitu suaminya juga Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, dia kan kalau dikategorikan sebagai anak haram dia. Terus kalau sudah disahkan oleh agama Islam antara dua pihak yang menikah, semenjak dia dapat anak itu, gimana Bang? Maksudnya apa yang diberikan dari suaminya itu halal nggak? Kalau halal, mohon penjelasannya. Kalau itu dikatakan di kami itu menurut kami bahwa anak itu harus diasingkan. Kalau di kami Kristen itu harus diasingkan sebentar agar tidak terjadi fitnah-fitnah atau hal-hal lain. Kalau di Islam gimana Bang? Menurut penjelasan haram tidak nafkah diberikan dari si laki-laki itu. Iya, jadi gini, kaidah Islam itu kemudian
tidak mengatur sejauh apa yang saudara pahamkan, apakah itu halal atau haram. Tapi kewajiban sebagai seorang ayah ya, terlepas dia Islam, Kristen harus menafkahi anaknya. Itu harus itu. Kalau di Islam, fa'akim wajhaka lid-dina hanifan. Fitrah. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka fitrah Allah lati fataran nas alaiha. Itu sesuai dengan fitrah yang kemudian Allah miliki, disebabkan kemudian Allah menciptakan manusia juga menurut fitrah itu. Dalam keadaan suci wanita itu, manusia itu dicipta. Nah, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Kecuali orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Artinya gini, iya kalau terlepas agama, orang tua berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Nah, jangan lagi ada pandangan, oh tidak bisa saya nafkahi karena anak saya Islam, saya Kristen. Tidak ada kaidah-kaidah seperti itu. Kewajiban seorang orang tua apapun agamanya adalah menafkahi anaknya. Kalau dikatakan, oh nanti bagaimana dengan nafkah itu? Apakah haram atau halal? Kalau dia Muslim pun bapaknya kalau dihasilkan dari hasil pencuri tetap haram, meskipun bapaknya orang Muslim Islam. Tapi kalau bapaknya Kristen tapi uang yang digunakan itu bukan hasil curian, bukan hasil narkoba, untuk menafkahi anaknya ya silakan. Tidak ada kemudian kaidah yang mengatur. Oh, ini anak nggak boleh dinafkahi sama bapaknya karena beda agama. Tidak begitu. Iya, mungkin ada teman-teman kita yang bisa menambahkan. Silakan. Ya, saya rasa cukup ya Pak Isna. Saya rasa cukup. Nanti bertanya dengan yang lain lagi. Saya rasa cukup lagi. Ya, silakan Bang Adar. Mic-nya dibuka, Bang. Ya Bang Eji. Ya silakan Bang Eji. Assalamualaikum Kak. Lupa nanya Kak. Aku orang Palembang nih Kak. Mungkin pertanyaanku ini kurang pendidik. Muslim atau non Muslim atau Muslim Kak? Muslim. Oh, Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Kak. Mungkin kan pertanyaanku ini kurang apa ya? Cepat. Kekasihan teman Kristen ini mau bertanya. Oh, maaf ini Kak. Cepat. Ini langsung aja ya Kak. Mau nanya ini kalau boleh tahu ya Kak, Allah itu kan Maha mengetahui baik masa lalu maupun masa depan. Benar gak Kak? Ya. Betul. Betul ya Kak. Kalau Allah tahu masa depan, kenapa Allah menciptakan jin? Padahal kan jin udah tahu. Padahal Allah udah tahu jin itu musuhnya para manusia. Terus aku cuma mau nanya itu aja sih Kak. Kenapa sih Allah nyiptain jin? Kenapa nggak hidup tenang-tenang aja sih Kak? oh iya, baik. Jadi gini, Bung. Sama ketika saudara mengatakan gini, saya kan tidak pernah minta untuk ayah, ibu melahirkan saya. Kenapa ibu tidak jadi mandul aja sih? Biar kalian tenang, tidak perlu lagi ada anak dan seterusnya. Sama halnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena kodratnya bapak dan ibu dicipta memiliki syahwat untuk kemudian saling mengisi antara laki dan wanita sehingga kita ada. Lalu bagaimana Allah? Allah kodratnya pencipta. Allah maha berkehendak. Dan kalau saudara bertanya tentang itu, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Suka-sukanya dia, nggak ada yang bisa membatasin. Mau menciptakan kodok lengkap dengan helmnya, mau menciptakan manusia dengan satu kaki, 3 kepala, siapa yang bisa membatasi Allah?
La yus'alu amma yaf'al. Kitalah yang kemudian ditanya. Wahum yus'alun. Jangan banyak tanya. Kamu sudah kuciptakan. Punya mulut, punya mata, punya akal. Jangan tanya tentang bagaimana saya menciptakan. Kamulah yang kelak akan aku tanyai. Pada saat aku ciptakan engkau, kuperintahkan engkau menyembah kepada aku. Apakah kau menyembah? Apakah kau pernah bersyukur saya ciptakan bukan menjadi ayam, tapi jadi manusia? Nah, kenapa Allah mengatakan begitu? La yus'alu amma yaf'al. Karena Allah itu yang berhak atas segala sesuatu. Dia menguasai segalanya. Kenapa kita bertanya? Kenapa Allah itu sudah tahu bahwa jin itu menyesatkan, setan itu menyesatkan? Kenapa mesti jawab? Loh, mau-maunya saya? Kamu siapa? Itulah Allah. Dan dia punya otoritas. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita ini makhluk hanya tunduk kepada apa yang Allah gariskan. Dia menciptakan kita, kita tidak pernah konfirmasi. Ya Rabb, aku ingin lahir di tahun sekian. Tapi ingat, aku mau jadi seorang laki-laki. Jangan pernah kau ciptakan saya jadi seorang perempuan. Oke? Lalu kemudian, saya tolong dilahirkan dari seorang rahim artis. Jangan rahim orang miskin. Ingat ya? Oh, nggak bisa kita ngatur kayak begitu. Seketika kun fayakun. Itu tidak bisa kemudian kita bertanya seperti itu. Ya, cukup Allah menciptakan kita, kewajiban kita kemudian mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, la yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanyai tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi kitalah makhluk yang ditanyai. Wahum yus'alun. Demikian. Ya, terima kasih Bang Yuda. Ya, silakan Bang Gusar atau Pak Mangadar. Mic-nya dibuka, Bang. Ya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya sedikit karena kebetulan tadi lewat hari ini. Tadi pas kebetulan saya baru masuk itu tadi ada Bang Zuma tadi, siapa tadi yang bahas itu ya. Saya perkenalkan saya Ritten ya. Jadi tadi yang dikatakan begini tentang yang nikah begitu ya. Kalau dikatakan bahwa melihat saja sudah jinah gitu ya. Berarti banyak jadinya anak-anak ini jadinya begitu kan, yang nggak jelas dari begitu. Cuma saya mau kasih sedikit pandangan saja. Pandangan jinah maksudnya itu sama seperti saya pernah dengar di dalam Muslim juga mengatakan yang disebut dengan jinah mata. Itu sama. Jinah mata itu yang dimaksud seperti itu, bukan kita melihat begitu langsung berdosa, enggak juga. Saya rasa teman-teman yang Muslim mengerti dengan apa yang dimaksud dengan jinah mata. Ya seperti itu. Kita mengingini seorang wanita dan dengan hasratnya itu, ya mata kalau dibilang dengan pemikiran yang najis seperti itu kira-kira. Seperti itu dia. Kalau seperti itu yang disebut dengan melihat saja sudah berzina. Itu dia maksudnya tadi. Cuma saya mau itu kan aja. Mau kasih pandangan tentang itu. Oke. Baik. Ya. Setuju Bang. Setuju. Lanjut. Iya, silakan yang lain. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buskei Iya Bang. dari Maluku Tenggara. Izin Pak Suma, saya mau tanya ini, bisa? Iya, silakan. Ini bahkan Bang, lintas agama Bang di sini Bang, tapi kalau soal nanya-nanya gitu ya enggak apa-apa lah. Ya silakan Bang. bagaimana tuh? Enggak, sebenarnya di sini lintas agama Bang, dialog antara lintas agama, tapi kalau Abang mau bertanya ya enggak apa-apa lah. Silakan Bang. Iya, maksudnya kan kebetulan kan saya ada ke sana waktu ada jam kerja di sana di Pulau Liram. Ini kan ini perempuan ini kan dia Muslim, terus suaminya non Muslim. Mereka udah punya anak yang namanya itu yang anak pertamanya namanya Al saja, nggak usah sebutkan nama aslinya, nama lengkapnya. Terus istrinya nama NH, yang suaminya nama Al juga. Terus
dia belum menikah secara agama, sedangkan itu dia lahir. Terus mereka itu umur 7 tahun, karena waktu itu juga saya sering ajari dia mengaji di musola. Anak itu mengaji. Tiba-tiba umurnya pendek, dia meninggal. Itu meninggalnya malam Kamis. Meninggal malam Kamis. Terus dia punya dari orang tua perempuan itu menguburkan secara Islam. Sedangkan dari suaminya dia kuburkan secara Kristen. Jadi waktu meninggal anak itu, dia kan meninggal langsung tangannya dilipat di tengah di dadanya itu, di takbiran itu. Terus bapaknya datang mau ambil kubur secara Kristen, dia kasih turun tangannya itu, dia kasih turun tangannya lurus ke bawah, tangan itu kembali ulang ke pakai posisi takbir begitu. Itu 3 kali kasih turun terus. Pertama dikasih turun. Ya lanjut Bang Mangadar. Ada lagi yang ini Bang Mangadar? Sudah. Saya mengikutin saja. Sudah. Iya. Sudah turun ya? Baiklah, kalau begitu saya turun juga kalau begitu. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Saya apresiasi. Ini saya masuk di beberapa ruang, ikutin di beberapa ruang. Saya salut dengan ruang ini. Ya, saya salut juga dengan ketegasan. Thank you. Saya izin keluar. Oke. Ya, makasih Bang. Pastor Mangadar, silakan. Bang Riko. Ya kita Sabar Bang Riko. kita ditanyai lanjut. Kita ditanyai tentang fikih. Kita bukan ulama fikih. Masya Allah. Tanyalah tentang Bible. Ya silakan Bang Riko. Iya, salam kenal Bang Riko. Masya Allah. Saya Riko dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan mencari nafkah untuk keluarga saya. Yang berminat membantu beli order cemilan saya, silakan follow saya. Lalu DM saya dan pemesanan melalui WA saya yang ada di bio saya itu. Yang saya jual adalah pempek Sutra Tenggiri, pasmin abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, terasi udang khas Belitung, dan kopi kongji dari Belitung ya, yang tanpa ampas itu enak sekali. Yang berminat silakan langsung aja, insya Allah kami amanah dan halal. Coba tambahin dikit. Baik, teman-teman yang ingin pesan otak-otak sendiri, apa tadi Bang? Otak-otak tenggiri. Kerupuk tenggiri. Kerupuk tenggiri. Ya, otak-otak tenggiri, kerupuk tenggiri, abon-abon tenggiri, pempek tenggiri, dan apapun boleh dipesan sama Bang Riko ini ya. Nanti kemudian silakan di DM beliau. Ya, apa yang beliau jual itu adalah olahan sendiri ya, olahan rumah. Jadi kita harus membantu mengembangkan usaha beliau itu dengan cara kita memesan entah 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, pempek atau berapalah gitu ya, demi untuk meningkatkan daripada daya ekonomi dari keluarga beliau. Beliau adalah seorang mu'alaf yang kemudian mencoba untuk merambah dunia TikTok, memasarkan jualan beliau untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena itu umat muslim harus kemudian membantu beliau berbelanja melalui beliau makanan yang beliau jual, beliau jajakan. Jadi kalau ada yang mau pesan 1 ton, silakan. Kerupuk tenggiri 1 ton itu kira-kira muat enggak pesawat itu Bang Riko? Enggak muat. Ansur-ansur lah, bisa ansur-ansur. Diansur ya betul. Ansur-ansur. Mana tahu dia langsung pesan 1 ton. Bang Juma tidak BOD. Iya, nggak boleh COD. Jadi harus transfer. Harganya pun nggak terlalu mahal kok. Paling ya 100-an, 200-an kayak gitu-gitulah. Ditambah ongkos. Ya, silakan Anda dengan memesan beliau kepada beliau itu sudah membantu perekonomian beliau dan sekaligus infak dan sedekah juga. Jadi amalnya dapat, nikmat makanannya juga dapat. Demikian. Silakan kalau ada yang memesan Bang Riko, silakan. Ya. Kok Bang Riko yang dipesan?
jualannya maksudnya. Terima kasih ya, terima kasih semua telah membantu saya dengan cara inilah. Saya cuma minta bantunya, tidak dengan sumbangan. Kami tidak menerima sumbangan apapun. Kami masih sanggup bekerja. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Silakan Bang Tony, Kak Tony. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Bang Tony. Aduh, alhamdulillah bisa nih berbincang nih Bang. Alhamdulillah kita jumpa lagi Bang. Memang sebelumnya kita belum pernah jumpa. Lanjut. Iya, ini tapi mohon maaf itu foto istri saya Bang. Oh, cantik juga ya. Tadi kirain suaranya memang perempuan tapi suara laki-laki. Iya, foto istri saya itu. Oh, istrinya. Sebenarnya saya ingin benar tuh mau ke Makassar tuh Bang. Cuman karena itulah ya, insya Allah kalau diizinin Allah Subhanahu Wa Taala gitu mau ini itu Baitullah nih ya. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya. Di Mekah Arab kalau Baitullah bukan di Makassar. Bukan Makassar. Iya, tadi berniat benar pergi ke Makassar gitu. Tapi karena ini dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, maksudnya gitu ya, Masya Allah. Nanti lain kali lah. Iya, mau haji tapi ke Makassar harinya. Iya, berniat benar tuh. Nanti dicatat lah namanya nanti di depan Ka'bah disebut gitu. Iya, betul. Bentar kok nama saya Abdul Rohim nama saya. Itu yang ada CWA tuh Bang Juma tuh. Oh, aduh, Bang Juma aja kok Abdul Rohim enggak sih? Juga dong. Mana nih WA? Oh, iya, oke, sip. Nanti coba saya baca WA-nya. Iya. Terima kasih banyak tuh Bang Tuan. Bisa berjumpa nih Bang. Siap 86. Aduh, benar-benar kalau nggak ada halangan itu mau pergi benar ke peresmian masjid Maulidah. Iya. Baik. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, itu ya, cuma itu aja Bang ya. Salam sejahtera, sehat selalu gitu untuk rekan-rekan seiman gitu, dipermudahkan semua lah gitu. Ya, amin. Bang ya itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Andres. Selamat malam Bang. Iya, malam. Malam. Ini suaranya halus sekali, Bang. Bisa nggak agak dikasarin sedikit? Cuma tanya, sunnah Rasul itu apa Bang? Perbedaan malam sunnah Rasul sama malam biasa. Halo. Suaranya nggak dengar Bang. Suaranya dideketin, dia punya mic doang. Mic-nya dideketin gitu. Perbedaan hari itu ya malam turunin aja deh dengan suaranya kecil sekali. Ya, halo Dinatan. Oke. Ya, Tadi dia menjelaskan apa itu Bang? Pertanyaannya apa itu Bang? Udahlah, tidak jelas Bang. Kan kita mau jawab kalau tidak jelas kan. Nanti kita tadi sunnah Rasul. Jawab juga, kan? Sunnah Rasul aku dengar tadi. Ya, masalahnya dia bertanya tentang sunnah Rasul sedang dia oten kan gitu. Harusnya dia bertanya tentang ini. Oh, iya. Mungkin maksudnya malam Jumat. Iya, bangetan. Kalau gitu privat lah kalau mau tanya yang gitu-gituan. Boleh saya bahas sedikit itu Bang untuk meluruskan memang banyak. Ya, jadi gini, terkait dengan malam Jumat itu disebut sebagai malam sunnah. Sebenarnya tidak ada kemudian penyebutan Rasulullah Muhammad SAW itu menganjurkan suami istri melakukan hubungan intim di malam Jumat. Gak ada itu. Bahwa dikhususkan malam ini, gak ada. Di dalam sunnah tidak ada anjuran berhubungan seksual suami istri di malam-malam tertentu. Misalnya malam Senin, malam Jumat. Gak ada itu. Gak ada. Malam apapun boleh. Selama istrinya. Dan dalam keadaan tidak haid atau lagi nifas. Ya, boleh.
Ya tidak harus malam Jumat dan seterusnya. Yang dimaksud malam sunnah Rasulullah itu ya apapun yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya malam Minggu kita ngaji, nah itu disunahkan Rasulullah untuk mengaji kapanpun. Berarti kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Cuman dipahami sunnah Rasul itu ya selalu identik dengan hal-hal yang seperti itu. Ya inilah kita manusia. Rasulullah Muhammad SAW ya dikatakan bahwa menggauli istri itu ya tidak mesti harus malam Jumat. Malam apapun boleh, sekali lagi saya katakan malam apapun boleh. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa kemudian, oh cuma malam Jumatnya itu disunnahkan. Enggak ada yang kayak gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dinatan. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya kayak curiga saya di gunung lagi nih, Bang. Langsung aja bang. Oke bang. Langsung aja. Sebetulnya pengen aku sana bang, tapi kondisinya kan bang, maklum abang ya kan acara di Makassar itu. Iya. Tapi karena kondisi nggak memungkinkan ya nggak bisa lah bang ya. Abang aku minta maaf aja lah nggak bisa ke sana bang. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Langsung turun. Iya, silakan Paulus. Halo Paulus. Ya, selamat malam. Malam. Kayak dengar suara kau Riko, pasti ini si ganteng ini. Pak pinter dia pakai akun lain supaya dia bisa naik. Ya silakan. Enggak, saya turun. Hah? Sopo iki? Oke, saya turunkan. Siapa? Trap nanti. Biasa naik di sini. Ya biasa naik di sini. Biasa kan ada yang ini akun-akun anu kan. Dia pakai akun yang berbeda. Waktu saya 30 menit lagi, Bang. Oh iya. Enggak apa-apa kalau ini. Iya. Kita gitu. Iya tahu. Jago dah. Karena saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karebat. Baik. Salam kenal ini Bang Suma. Iya, salam saya tinggal di kenal. Maros. Wes, tetanggaku, idolaku. Kita kapan yang tinggal di depan di sekitar Pasar Mandai. Cocok coba. Iya. Oh iya. Cocok nih. Itu saya mau tanyakan itu kapan rencananya itu anunya itu. Apa itu ya? Yang kita pertemuan itu di masjid itu. Oh, tanggal 30. 30 bulan ini. Juni. Itu masjidnya alamatnya di mana itu, Bang Bima? Di Bolangi, Patalasan. Kecamatan Patalasan gua. Iya. Iya, oh di Bolangi. Iya. Oh iya, Pak. Kan Tomongoro mau di Masina. Cuma apa namanya? Ada sedikit pengalaman. Ini pengalaman teman. Ada yang saya mau sampaikan, mungkin sedikit agak menggelitik. Iya. Tapi ada sedikit manfaat kalau yang saya yang saya simak ini itu tentang siksaan kubur. Allahu Akbar. Ada teman itu pekerjaannya penggali kubur. Iya. Tapi apa? Iya make penggawa. Kan ko weher itu kan dia makro maksudnya dia terlaluan itu. Apa iya kan cerita maksudnya bicara beda keyakinan gitu. Dia ini sih ko. Oh begitu. Atau bian ya di moyan itu maksudnya ide mah gitu. Apalagi anu Makaram anak cerita teh gitu. Iya. Salah paham sih tahu ya. Kalau menurut sebenarnya ada juga manfaatnya. Karena kan mereka kan tidak percaya kalau mereka yang kayak begitu-begituan. Jadi makanya tapi kalau memang tidak setuju ya tidak apa-apa, nanti kapan-kapan atau tempat lain nanti kita
Apa ini kita Iya akan lo, itu. kan musenion Rona, toh. Kau di mulawan itu. Lari yang mangi maksud tahu ya melaja ini. Ya makanya baru saya sebut itu anunya judulnya siksa kubur. Langsung memang banyak orang yang tentang. Iya, apa? Banyak orang yang tidak. Karena tetangga tidak kita percaya. tidak percaya siksa kubur. Mereka mati Nah, langsung itulah. terbang ke nirwana bersama luga tambunan. Nah, mereka kan hanya percayanya apa namanya hidup yang kekal, padahal mati muto. Ya hidup kekal di neraka juga hidup kekal. Tidak ada kematian di neraka. Neraka juga orang hidup di dalam. Kekal tonji di sana, tapi siap-siap di blender. Kan Nah, gitu. lanjut kira host, lanjut Maki. Iya. Ada yang dapat saya turun, saya sambil dengar-dengar misalnya bawah supaya ada tempat yang lain bisa naik. Allahu Akbar cakarut dutul. Iya, makasih banyak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk Bang Zul, tidak ada yang ribut-ribut. Jadi kalau di sini yang begitu Bang, bukan dari ribut-ribut. Lanjut Bang Nemola nih. Foto Bang original supply. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Masya Jadi Allah. mau nanya tentang ini aja Bang Zuma. Abang saya pernah barakallah. Barakallah Bang. Iya, gimana? Jadi saya pernah dengar Zakir Naik ya, Zakir Naik. Dia bilang kan seorang pengikut Yesus yang setia itu tidak akan mati kalau dia minum ular kobra. Nah itu maksudnya gimana ya? Kok minum ular kobra? Bisa ular kobra. Iya. Jadi sebenarnya data itu adalah sesuatu yang kurasa untuk dijadikan sebagai acuan pembuktian. Di dalam Markus 16 itu memang tertera seperti itu. Cuman kalau kita jelaskan nanti kita jadi menolak, tapi nggak apa-apa. Diterangkan begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tapi Injil yang dimaksud di sini Injil yang mana? Kan gitu. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, kan gitu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ketika kemudian orang itu pergi ke seluruh dunia memberitakan tentang kekristenan, ya, tentang Injil, siapa yang dibaptis, berarti orang yang kemudian sudah mampu mengusir setan, sudah mampu berbicara dalam bahasa asing, sudah mampu kemudian memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Hanya satu yang bisa diperhatikan orang-orang ini. Apa itu? Ya, meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Cuman itu yang biasanya terjadi. Noleh kapang mak balai-balai. Tapi kalau dibilang yang lain, mengusir setan-setan, kemudian berbicara dalam bahasa roh dan seterusnya, ini yang susah ini ya, bahasa baru ini yang susah. Kalau mengusir setan kan orang-orang semua bisa. Orang-orang dukun-dukun juga ngusir setan menurut mereka kan gitu ya. Orang-orang pintar terdahulu tanpa agama pun mereka bisa melakukan ritual-ritual seperti itu. Tapi kalau yang kemudian dikatakan bahasa asing, ya coba mana orang Kristen, orang Jawa. Saya mau berdialog dengan dia menggunakan bahasa Toraja. Mbarakate, tahu kan akan dikubati itu. Mana ransia kurang bahasa susito. Bisa enggak bahasa asing loh ini? Jadi tanda-tanda orang yang percaya adalah bisa menggunakan bahasa asing, bahasa baru bagi dia. Nah, mana orang Kristen sini? Coba mari kita berbicara menggunakan bahasa Makassar. Anda tidak ngerti bahasa, tapi itu adalah bahasa baru buat saudara. Kalau apa yang tertulis dalam data Markus 16 ini betul adalah firman Tuhan, atau betul-betul Anda itu termasuk orang yang percaya, maka Anda bisa mengerti bahasa apapun. Anda memegang ular apapun tidak masalah, minum racun apapun tidak masalah. Ini sebenarnya ujian mutlak yang
menjadi kunci benarkah ajaran Kristen itu atau tidak. Tapi selalu teman-teman itu selalu mengatakan jangan kau mencobai Tuhanmu, itu terjadi hanya secara kebetulan dan seterusnya. Ya berarti tanda-tanda itu tidak menyertai Anda. Ini udah berapa kali saya bahas dari sejak tahun berapa gitu, tapi tidak ada teman Kristen yang mampu. Paling berasumsi mengelak dari materi tersebut. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Nathan. Di Nathan. Ya. Langsung aja. Langsung aja Bang di Nathan. Iya, gimana? Nah, ini gini, ada yang komen di bawah, tolong ya agak sabaran sedikit lah kita biar enak sedikit ngomong. Gini Bang Cuma, nah, kalau jika ada permasalahan di antara kita sesama umat, cara mengatasinya gimana caranya Bang Cuma? Apa tuh? Abang Islam atau Kristen? Islam. Beliau yang banyak membantu untuk memualafkan teman kita di sana. Kenapa Bang Dinatan? Apa masalahnya Bang? Ada masalah sedikit kemarin waktu kami kan ada acara Wirid Akbar 6 jadi ada sedikit tersinggungan antara satu sama lain. Jadi cara menengahinya tapi tidak terjadi ciuman kudus di sana enggak? Enggak lah. Terus. Cuma nanti gara-gara gitu kan, jadi kalau yang satu naik sholat, yang satu nggak datang. Kalau yang satu datang sholat, yang satunya nggak datang. Jadi gimana caranya itu Bang? Atau kutangi ke rumah-rumah? Ini mualaf dua-duanya ini Bang. Oh iya, jadi berarti berarti atau datangi ke rumah. Boleh. Gimana, Bang? Didatangi aja rumahnya, diberi nasihat baik-baik. Bahwasanya setelah Anda menjadi Muslim itu tidak seperti waktu Anda dulu di sana sekte sama sekte, nggak boleh beda sekte, nggak boleh satu agak gereja kecuali darurat gitu. Islam itu harus berjamaah, nggak boleh tidak berjamaah. Boleh. Karena kan maklum Bang, karena orang ini kan mualaf juga, paling baru 2 tahun orang ini mualaf Bang. Ya, berarti pendalamannya terhadap ajaran Islam itu enggak begitu ini mendalami. Yang penting mereka tidak saling ciuman kudus. Itu yang bahaya kalau sudah ciuman kudus lagi sama laki. Enggak Bang. Ini satu lagi mau ngomong aku ini Bang. Aku karena awasnya buru-buru mau turun kan. Entah Bang. Gini Bang, satu lagi Bang. Suaminya dia siap masuk memeluk agama Islam katanya suaminya. Terus istrinya belum siap. Aku belum siap masuk agama Islam. Kalau kau mau masuk aja katanya, kata istrinya ke suaminya. Iya. Jadi aku tanya sama saudara-saudara kita di sini, kayak mana solusinya kita bikin supaya terbuka pintu hati istrinya tadi untuk bersadar. Kalau nggak mungkin cuman suaminya sadar, istrinya nggak, kalau satu rumah. Jadi kayak mana solusinya menurut Abang, jalan keluarnya kayak mana kira-kira menurut Abang? Ya, jadi bersyahadat itu bukan mainan dan bukan sesuatu sepele. Suami ini bersyahadat harus menyadari bahwa Islam itu agama benar. Jadi kalau dia bersyahadat, mereka harus berani untuk melepaskan segala kekafiran, termasuk keluarganya yang kafir harus dia tinggal. Tapi tidak se ekstrim itu. Misalnya beliau bersyahadat, suami menyadari Islam itu adalah agama yang benar. Tugas beliau kemudian adalah menyadarkan istrinya, menasihati istrinya. Dan tidak boleh menggauli, nggak boleh. Karena begitu dia Muslim, dia bukan suami istri lagi. Kan gitu poinnya. Tapi kalau kemudian dia sudah istrinya sadar bahwa ternyata itu suami saya benar, boleh dia dimualafkan, tidak perlu lagi dinikahkan. Tidak masalah, tidak perlu lagi dinikahkan. Tapi kalau dia Muslim, istrinya masih kafir, nggak boleh. Itu berzina jatuhnya. Oleh karena itu disadarkan suaminya. Ya, konsekuensi daripada Anda bersyahadat menjadi seorang Muslim ya, serumah boleh serumah, tapi Anda ada kaidah-kaidah yang harus membatasi. Gitu, tanggung jawabnya besar. Tapi kalau dia mendasari dirinya menjadi mu'alaf karena menyadari Islam, ya berarti dia harus betul-betul sadar bahwa tugas beliau itu adalah menyadarkan istrinya untuk bagaimana mengajarkan Islam itu kepada dirinya. Jangan pernah melakukan ciuman kudus.
Cuman kardus boleh. Karena beda agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toyib. Wah, 4 tahun tidak pulang-pulang puasa. Waalaikumsalam, Gurunda. Terdampar di sini. Iya, insyaallah. Salam. Saya nyimak aja Gurunda, pencerahan-pencerahan dari Gurunda Juma ya. Saya sedikit lagi Bang, mau pamit Bang, mau pamit. Oh, silakan ya. Iya. Saya nyimak aja, izin nyimak. Iya. Ya, lanjut Bang Ardi apa? Host, aku mau tanya sedikit tentang host ini. Gitu. Banyak ketikan di bawah ini host. Aku turunin kau bicara apalah orang seperti ini nih. Mau makwe cuma masa mega pada tamak kada Kristiaka. Kada mana kasih? Gimana nih ucecai ya? Iya. Biarkan aja, biarkan. Oke.